Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang landasan teori belajar. Kita akan sama-sama melihat definisi dari teori belajar menurut KBBI. Definisi teori belajar menurut KBBI. Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi, dan belajar adalah usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu. Jadi bisa diartikan bahwa teori belajar merupakan cara atau usaha untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan. Selanjutnya, beberapa kesimpulan tentang teori belajar. Yang pertama, teori belajar didefinisikan sebagai metode yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan proses belajar. Yang kedua, teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, rancangan metode pembelajaran yang dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Dan yang ketiga yaitu teori belajar itu sendiri adalah usaha untuk mendeskripsikan cara dan bagaimana suatu individu dapat belajar sehingga mampu mendapatkan dan memahami suatu pengetahuan secara komprehensif atau luas dan radikal atau dalam. Selanjutnya, fungsi teori belajar menurut Winford F. Hill. Terdapat 3 fungsi utama dari teori belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori belajar berfungsi sebagai petunjuk dan sumber-sumber stimulasi bagi penelitian dan pemikiran ilmiah lebih lanjut. Kemudian yang kedua, teori belajar merupakan simplifikasi atau garis-garis besar pengetahuan mengenai hukum-hukum dan proses belajar dan beberapa manfaat dari teori belajar bagi pendidik. Yang pertama, landasan dalam penerapan materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian. Kemudian yang kedua, memberi dorongan menciptakan suasana belajar yang aktif dan dinamis, membantu menyalurkan dan mengoptimalkan potensi siswa. Yang ketiga, mengidentifikasi keberhasilan dan kecocokan aplikasi teori yang digunakan saat di kelas. Dan yang keempat yaitu mengetahui berbagai macam perilaku atau ciri-ciri siswa dan menemukan cara untuk menyikapinya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari teori belajar. Yang pertama yaitu teori kognitivistik, yang kedua yaitu teori behavioristik, kemudian yang ketiga yaitu teori konstruktivistik, dan yang terakhir yaitu teori humanistik. Teori belajar kognitivistik, definisi kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition atau kognisi adalah pengelolaan, penataan, penggunaan pengetahuan. Teori belajar kognitivistik lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, lebih dari itu belajar dengan teori kognitivistik melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Kognisi adalah suatu perabot dalam benak yang merupakan pusat penggerak berbagai kegiatan, mengendalikan lingkungan, melihat berbagai masalah, menganalisis berbagai masalah, mencari informasi baru, menarik kesimpulan, dan sebagainya. Tokoh teori belajar kognitivistik adalah Jean Piaget. Jean Piaget ini membagi proses belajar ke dalam 3 tahapan, yaitu pertama ada asimilasi atau prinsip penjumlahan dalam perkalian. Yang kedua ada akomodasi, prinsip perkalian dan soal yang diberikan guru. Dan yang ketiga adalah kombinasinya atau yang sering disebut ekuilibrasi. Nah, ciri-ciri dari teori belajar kognitivistik adalah yang pertama, ciri-cirinya mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Yang kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Yang keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Yang kelima, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Tahapannya adalah yang pertama, ada tahapan sensomotorik, anak usia lahir sampai 2 tahun. Tahap preoperasional, anak usia 2 sampai 8 tahun. Tahap operasional konkret, anak usia 7 sampai 14 tahun. Tahap operasional formal, anak usia 14 tahun sampai. Dari ciri-ciri itu, kita juga melihat adanya kelebihan dan kekurangan dari teori belajar kognitivistik. Kelebihannya yang pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Kurikulum pendidikan Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif. Yang ketiga, pembelajaran kognitif menjadikan guru sebagai fasilitator, sehingga murid lebih aktif. Ada yang keempat, mudah diterapkan di pendidikan Indonesia. Nah, kekurangan dari teori ini adalah yang pertama, teori kognitif lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik. Yang kedua, jika pembelajaran hanya menggunakan teori kognitif, maka peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi pendidikan. Yang ketiga, ada kalanya tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan. Nah, teori belajar yang kedua kita akan belajar dengan teori belajar behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang menjelaskan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Sebagai contoh, anak belum dapat berhitung perkalian, walaupun ia sudah
guru saja dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktikkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar, karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Nah, tokoh-tokoh yang dari teori belajar behavioristik adalah yang pertama ada Ivan Pavlov, yang kedua ada Carl Thorndike, yang ketiga ada B.F. Skinner. Dalam teori ini, faktor yang dianggap penting adalah faktor penguatan reinforcement. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan positif reinforcement, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi negatif reinforcement, respon pun akan tetap dikuatkan. Dan ada kelebihan dan kekurangan juga dalam teori belajar ini. Dari kelebihannya yang pertama adalah membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran yang telah disusun dari yang sederhana sampai kompleks dengan tujuan pembelajaran mampu menghasilkan suatu perilaku yang konsisten terhadap bidang tertentu. Yang ketiga, dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Kekurangan dari teori ini adalah yang pertama, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru atau teacher conference learning. Yang kedua, jika salah penyampaian akan terbentuk pelajaran yang tidak menyenangkan bagi murid yang menganggap guru sebagai pusat atau otoriter. Yang ketiga, murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Berikutnya akan disampaikan teman dan kelompok yang lain. Selanjutnya kita akan membahas teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik ditokohi oleh John Dewey, di mana inti dari teori ini menekankan pada sebuah pengalaman, sehingga pembelajaran disampaikan melalui pengalaman, dari pengalaman dan menimbulkan sebuah pengalaman. Dalam teori pembelajaran konstruktivistik ini meminta peserta didik untuk bersikap aktif, terlibat langsung dalam pembelajaran, dan berfokus atau berpusat pada siswa. Sehingga teori konstruktivistik ini sangat menentang pembelajaran tradisional yang bersifat kaku dan terkesan memaksa siswa. Ada beberapa tahapan dalam teori pembelajaran konstruktivistik. Tahapan yang pertama adalah tahapan premoral, di mana tingkah laku seseorang didorong oleh keinginan atau desakan yang bersifat fisikal ataupun sosial. Yang kedua, convention. Seseorang mulai menerima nilai dengan sedikit kritis berdasarkan kriteria kelompoknya. Dan tahapan terakhir dari teori konstruktivistik ini adalah tahapan autonomous, di mana seseorang sudah mulai menerima dan berbuat dengan akal pikirannya sendiri tanpa menerima kriteria dari kelompoknya. Beberapa kekurangan dan kelebihan dari teori belajar konstruktivistik ini. Yang pertama, kelebihannya. Peserta didik menemukan jalan keluar dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi. Yang kedua, kurikulum dirancang untuk pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi. Yang ketiga, peserta didik aktif termotivasi dalam menemukan cara belajar yang sesuai dengan kemampuan mereka. Dan yang terakhir, memberi lingkungan yang kondusif untuk mengungkapkan gagasan, menyimak, dan menghindari kesan selalu ada satu jawaban yang benar. Sedangkan kekurangannya, peran guru sebagai peserta didik kurang mendukung. Cangkupannya begitu luas sehingga sulit untuk dipahami. Teori belajar selanjutnya akan kita bahas di video ini adalah teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik ditokohi oleh Abraham Maslow dan Arthur Acomb, di mana inti dari teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia. Yang artinya dalam teori ini, siswa harus mampu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, dan realisasi diri. Prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Yang pertama, siswa memilih apa yang hendak mereka pelajari. Yang kedua, teori humanistik mampu untuk memotivasi siswa untuk lebih giat dalam pembelajaran. Yang ketiga, di dalam teori humanistik ini, nilai tidak relevan. Artinya, nilai itu tidak menjadi fokus utama dalam pembelajaran. Yang keempat, selain pengetahuan, kognitif, afektif merupakan hal yang penting untuk dicapai oleh siswa. Dan yang terakhir, teori humanistik ini juga menghindari peserta didik dari tekanan-tekanan lingkungan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari teori belajar humanistik. Kelebihan yang pertama adalah cocok digunakan untuk materi pembelajaran yang bersifat pembentukan karakter. Yang kedua, peserta didik mampu menjadi manusia yang bebas dan bertanggung jawab. 3. Membantu pendidik lebih mengenali kondisi potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dan kelebihan yang terakhir adalah membantu mengembangkan diri dari berbagai aspek seperti emosional, sosial, mental, dan keterampilan.
Sedangkan kekurangan dari teori ini adalah pertama, peserta didik kurang menyadari dan memahami akan potensi dirinya yang berdampak ketertinggalan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bagi peserta didik yang tidak aktif akan sangat berdampak pada dirinya sendiri dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, kedudukan pendidik sebagai fasilitator kurang cocok diterapkan bagi peserta didik yang pasif. Ya, setelah tadi kita melihat bagaimana banyaknya prinsip, ada teori belajar, ada 4 macam teori belajar. Dan saat ini kita akan masuk di bagian pendekatan secara alkitabiah. Ada beberapa prinsip ataupun prinsip yang dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar, khususnya dari pendekatan secara alkitabiah. Ada beberapa syarat belajar. Yang pertama, pengetahuan tidak diperlihatkan atau dipelajari sekaligus. Pengetahuan adalah sebuah proses pendewasaan dan perkembangan. Lalu yang kedua, studi kitab suci seharusnya hidup, menyemangati, dan bermakna. Lalu yang ketiga, Roh Kudus yang membawa kehidupan baru dan mempertahankan kehidupan baru itu. Keempat, setiap pelajar boleh mendekati Tuhan dan firman-Nya dengan caranya sendiri. Kelima, setiap pelajaran bebas dan mampu membuat pilihan-pilihan yang bertanggung jawab sehubungan dengan Roh Kudus untuk pertumbuhannya sendiri. Yang keenam, setiap pelajar perlu terlibat secara aktif dalam menentukan kebenaran yang relevan. Lalu yang ketujuh, pelajaran yang efektif dimulai dari situasi kehidupan saat ini dan kehidupan pelajar tersebut. Yang kedelapan, pelajar harus bervariasi pendekatan dan metodologi. Yang kesembilan, pelajar membutuhkan ruang untuk berproses yang memungkinkan untuk bergerak, bertumbuh, hidup dalam kecepatan individual mereka masing-masing. Yang kesepuluh, latar belajar bisa formal dan informal. Jadi pendekatan belajar, bagaimana cara mengajar secara alkitabiah ya. Karena khususnya kita akan mengajar di lembaga Kristen dan lain-lainnya ya. Ini berbagai macam syaratnya bagaimana belajar dan syarat-syarat belajarnya agar anak bertumbuh bisa berproses dalam hidupnya ya. Lalu ada prinsip mengajar, ini khusus untuk beberapa guru yang akan mengajar. Yang pertama, guru harus penyuka firman Tuhan ya, sebagai guru Kristen, sebagai guru agama Kristen yang mendalami kitab suci harus menyuka firman Tuhan. Kedua, guru harus menumbuhkan dalam diri pelajar suatu keterbukaan dan kesiapan menerima pesan kebenaran. Yang ketiga, guru harus belajar studi sistematis kitab suci. Yang keempat, guru harus bisa memberikan jenis kehidupan yang dia sendiri telah miliki. Yang kelima, modeling adalah pusat untuk mengkomunikasikan kehidupan dan relevansi kitab suci. Yang keenam, mengajar harus dibangun atas fondasi doa. Yang ketujuh, guru-guru dapat menangkap kebutuhan murid. Yang kedelapan, guru mengenal murid-muridnya. 9. Guru bersikap transparan. Yang ke-10, pendekatan mengajar guru bersifat holistik, berpikir, merasakan, mengindrai, mengintuisi. Ya, di sini ada berbagai macam prinsip mengajar. Sebagai seorang guru haruslah bisa mengerti murid dan bisa mengerti firman Tuhan sebagai guru agama Kristen. Ya, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kiranya bisa memberkati saudara sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus